Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ratu Anggrek. Bertemu lagi dengan saya Maliha di channel kesayangan kita, channel Ratu Anggrek. Oh ya teman-teman, ada satu lagi channel baru kami, Kebun Ratu Anggrek. Carinya pakai huruf kapital semuanya. Di channel Ratu Anggrek banyak giveaway. Kita baru saja mengumumkan 25 pemenang dan ada 3 surprise untuk 3 orang pemenang kata setum. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita menggunakan batang yang tidak produktif supaya bisa tumbuh keiki yang sehat dan bisa dibungakan lagi. Teman-teman, sudah saya bagikan bagaimana caranya untuk memperbanyak anggrek kita dengan sistem potong, setik, kemudian disandarkan. Nah, tetapi banyak sekali yang mengeluh kalau cara seperti itu cepat busuk atau jarang jadi. Wah, ini sudah kenop besar. Nah, teman-teman, nanti kapan-kapan kita akan membahas tentang salah satu penyebab gagal kenop. Banyak sekali yang konsul ke saya, teman-teman. Kalau pengen konsul silahkan ke IG saya pribadi, Masa SA. Atau kalau pengen tahu produk-produk Ratu Anggrek, ikuti atau follow IG Ratu Anggrek. Nah, di sana juga banyak sekali live sale yang kita adakan biasanya setiap Jumat dan Minggu. Teman-teman bisa mendapatkan produk berkualitas dengan harga murah. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita memanfaatkan batang yang sudah tidak produktif. Nah, udah pernah saya ajari cara memanfaatkan batang yang tidak produktif dengan metode potong setik. Kemudian kita taruh di pot dan ternyata banyak yang punya masalah gagal. Kebanyakan busuk, tidak berkembang. Kali ini saya akan membagi tips yang lebih mudah lagi supaya teman-teman kalau punya batang yang produktif atau anggrek yang rusak masih bisa diselamatkan. Ini khusus untuk anggrek yang berjenis dendrobium. Bisa teman-teman lihat, ini salah satunya, ini udah beberapa kali kita panen. Panennya di sebelah sana dan di sebelah sana. Jadi ini coba Kang di ini tuh cuman aku taruh-taruh doang. Tuh. Ini sudah tumbuh semuanya. Bahkan ada batang-batang yang sangat tidak produktif. Ini bisa tumbuh. Yang di sebelah sana lagi itu bahkan bukan batang tua atau bukan batang yang sehat. Batangnya itu sudah sangat innalillahi atau apa, batangnya itu batang yang jelek banget nih. Nah, ini salah satu contohnya batang yang sangat kategorinya jelek ya, bukan bagus tapi bisa tumbuh nih. Ini masih muda dan pendek. Oke, ini semut hitam nih. Nah, ini coba. Ini tinggal cuman sejengkal segini. Tuh. Kita taruh aja hidup. Nah, yuk kita mulai dari awal, dari cara motongnya. Oke. Tidak produktif. Ini ada, wih, bunganya sangat cantik. Ini Descalo Jungle. Ini kalau masih 2 yang produktif, terus satunya ini sudah tidak produktif, tidak saya potong. Jadi kalau 3 itu biarkan saja. Karena biasanya umumnya minimal untuk anggrek-anggrek simpodial itu harus ada 3 gerumbulan pohon gitu. Kita cari yang 4. Nah, ini ada 4, satu sudah tidak produktif. Kita potong gini aja sih. Oke. Terus ini juga bekas potongan, nanti kita kumpulkan sekalian, kita urus sekalian. Terus kita kesini lagi yuk. Kita cari yang lebih, nah ini ada yang lebih menggenaskan. Ini kita potong. Oke. Sampingnya juga lebih menggenaskan, kita potong semuanya. Oke, ini ada satu lagi kasus dendrobium bulat. Ini sudah medianya sudah sangat asam. Terus ciri-cirinya udah lapuk, udah jamuran. Nah, ini sebelum tumbuh keiki di atas kita bongkar aja. Ini medianya udah padat banget. Ini media campuran antara arang, kaliandra, itu ya. Untuk dendrobium bulat bisa pakai arang sama kaliandra. Tapi kalau keriting jangan, karena keriting ini kan pertumbuhannya lebih lambat, lebih lama gitu. Jadi kalau pakai kaliandra kan cepet lapuk, jadi tidak disarankan. Oke, kita potong aja sih. Kita potong akarnya bersih. Nah, apa sih bedanya dengan potong setik yang disandarkan? Bedanya begini. Kalau yang ini tingkat kegagalannya sangat sedikit, 1, tingkat kebusukannya itu sangat sedikit. Yang nomor 2, kalau kita pakai ini hasil kayak
keikinya itu tunas barunya lebih bagus. Oke, kita potong-potong. Sip. Nah ini, jadi kalau punya yang sudah tidak produktif semua seperti ini, tinggal potong-potong, tinggal cabut aja. Atau yang rusak pun saya biasanya kayak gini kan. Yuk kita ke sana, kita siapkan. Nah, yang kita butuhkan mudah, medianya sabut kelapa. Oke, sabut kelapa ini media alami. Anggrek itu kan aslinya di hutan. Seluruh anggrek epifit itu biasanya sangat cocok dengan sabut kelapa atau pakis atau kayu-kayuan. Terus itu aja. Nah, sabut kelapa kita jajarin aja. Teman-teman perlu diperhatikan lagi tempat. Tempat itu usahakan ketika air siraman mengguyur, airnya itu hilang. Jadi airnya itu mengalir, erasinya itu bagus, sempurna gitu. Karena semua anggrek itu sama. Semua anggrek epifit itu tidak suka air. Kecuali anggrek-anggrek tanah, itu beda lagi ya. Nah, kita jajarin aja seperti ini. Kebanyakan teman-teman yang busuk itu juga terlalu lembab ya. Oke, saya tempatkan ini di kebun belakang. Kebun belakang ini atapnya ada paranet sama plastik UV, jadi tetap aja kena matahari ya, wajib itu kena matahari. Nah ini kita taruh aja, boleh begini, boleh begini, cukupin aja sih wadahnya. Kalau ini nggak cukup, ini semuanya rapat aja nggak apa-apa. Aku masih punya banyak banget nih bekas potongan semuanya. Oke, ini ada yang sudah ada keikinya ternyata. Karena ini udah motongnya agak lama, kita belum sempat ngatur aja. Biasanya langsung ditaruh aja sih, yang penting nggak kena air gitu aja. Kita taruh, oke. Nah kadang-kadang kalau pas lagi males gini saya naruhnya, nggak rajin sama sekali. Usahakan rajin ya teman-teman. Tuh gini aja. Sip. Perawatan hariannya bagaimana? Perawatan hariannya teman-teman, nyiramnya itu berapa kali sih sehari idealnya? Tidak ada penyiraman yang ideal. Penyiraman anggrek itu dilakukan ketika media sudah kering. Kalau seperti ini bisa 2 hari sekali ya. Jangan terlalu banyak, jangan setiap hari. Kecuali kalau panasnya benar-benar menyengat, baru bisa setiap hari. Ini dilakukan penyiraman dengan air biasa 2 hari sekali. Kemudian biasanya seminggu 2 kali itu saya kasih pupuk. Teman-teman bisa ngasih pupuk yang tinggi unsur nitrogennya atau N-nya supaya pertumbuhannya cepat. Kalau ngomongin merek, saya pakai merek di sana mereknya. Kita ke sana. Nah, hop, ini. Kalau merek sih saya pakai QC Gen 2. Kalau sekarang ada yang Gen 3-nya. Tapi kalau ini sudah pakai Gen 2 semuanya, sudah terbukti. Jadi pakai Gen 2 ini bisa dibeli di Ratu Anggrek. Jadi kalau yang kita ini aja. Jadi yang kita kirim itu biangnya bentuknya seperti ini, kecil banget yang kita kirim supaya mudah diongkos kirim. Nanti teman-teman bisa mencairkan dengan air. Karena bagaimanapun pupuk-pupuk itu harus dicairkan dengan air. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Kalau teman-teman nggak punya banyak tempat, bisa lakukan seperti ini. Ini salah satunya ya teman-teman. Ini Discolor, aku beri ID dia nih. Discolor dia. Nah, ini salah satunya. Jadi dia sudah tidak produktif banget gitu. Di sini nih bekasnya busuk. Busuk tidak aku buang. Karena dia busuk, aku takut dia menyebar ke atas. Aku potong, kemudian aku bersihkan. Aku kasih dia bubuk kayu manis itu sedikit. Tapi aku nggak yakin dia itu akan benar-benar bisa kering atau tidak. Takutnya bakterinya sudah terkontaminasi. Maka penempatnya sebenarnya bukan di sini. Penempatannya aku sendirikan. Kemudian aku gantung seperti ini supaya kenapa? Airnya itu menetes. Jadi bakteri kayak gitu ya, cendawan itu bisa menular lewat angin dan percikan air. Supaya ketika dia disiram tidak mercik, tidak menular. Kalau di sini kan bisa mengalir ke sini. Kalau digantung, kalau disiram kan turun, maka busuknya itu akan terkurangi. Nah, buktinya nih, ada keluar walaupun satu, lumayan lah punya satu bibit yang sehat. Bisa buat cindera mata, bisa buat giveaway. Nah, kalau ini nggak mau lagi atau nggak bisa lagi, nggak punya kayu lagi, masih ada solusinya. Kita ke depan.
Nah, ini salah satunya teman-teman, kalau tidak punya batang kayu tadi bisa tempel di pohon. Ini bukan fulsan-furan ya. Kalau di bawah pohon masih ada naungan, itu bukan fulsan-furan. Kita bisa taruh seperti ini. Nah, yang seperti ini penyiramannya itu harus setiap hari, yang kayak di kandung tadi harus setiap hari penyiramannya. Nah, ini teman-teman salah satu contoh yang tidak benar. Ini contohnya sebenarnya nggak benar. Kenapa contohnya tidak benar? Ini salah, mataharinya dari sana, saya harusnya nempelnya dari sebelah sana, tapi dari sini. Akhirnya anggreknya melengkung begini, ini dia nyari sinar matahari kayak gitu. Nah, ini biasanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman nempel, usahakan melihat mataharinya di sebelah mana supaya enggak kayak ini melungker-melungker. Ini penyakitan semua. Sini. Ini tapi ini yang anggrek kecil ya, yang dari bulat ini. Terus ini belum tumbuh, ini sudah tumbuh nih. Nah, jadi gitu teman-teman, anggrek itu salah satu makhluk hidup yang sangat kuat bertahan. Jadi dia itu diapain pun nggak mati kecuali dibakar. Terus dia itu kelemahannya hanya air. Jadi kalau punya anggrek, usahakan jarang-jarang menyiram, jangan sering kena air. Itu akan salah satu penyebab busuk. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit tips dari Ratu Anggrek. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan silahkan tinggalkan komen yang bermanfaat. Wallahumma fiqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.